Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Insya Allah hari ini aku tuh mau belajar bahasa Arab sama Pak Asgar Muzaki. Ya, Pak ya. Jadi kemarin-kemarin tuh sebenarnya udah pengen belajar, cuma kayak kalau nggak direkam tuh kita bukannya belajar malah nggak belajar gitu, malah jadinya bercanda. Jadi ini adalah bukti keseriusan kita belajarnya direkam. Mudah-mudahan potongan-potongan dari video ini bisa teman-teman jadi jadi semangat juga lah mau belajar bahasa Arab kayak gitu ya Pak ya. Ya. Oke Bapak, kalau gitu silakan dimulai saja. Oke, kita sama-sama mulai dengan basmalah ya, Ibu Dila. Baiklah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dua, Oke, satu, mulai. jadi dalam mempelajari bahasa apapun ya, biasanya lembaga kursus atau individu siapapun yang pengen belajar bahasa Arab, mereka pasti menargetkan sesuatu. Ada yang targetnya sampai pengen bisa baca kitab misalnya, baca kitab-kitab gundul. Ada yang sekedar targetnya pengen lancar hiwar gitu ngomong sama orang Arab. Dan ada yang lebih expert lagi pengen menguasai segala sintaksis gramatikal itu yang udah lebih advance lagi ya. Dia bisa ngebaca sekaligus mengoreksi mana di tengah-tengah tumpukan bahasa ini yang ternyata ada kekeliruan di situ. Nah, target buat Ibu Dila sekarang kita insya Allah ya level beginner lah kalau boleh dikatakan. Ibtida ya, nggak usah sulit-sulit dulu. Kita yang penting tahu kosakata, kemudian kita bisa menuangkan kosakata yang kita pelajari tadi di kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya belajar bahasa itu sifatnya kontinu. Kalau nggak sering-sering diulang, ya gimana namanya bahasa masih dipakai kan. Kalau misalnya ada kursus lembaga apapun yang bilang bahwa belajar bahasa bisa 30 jam, dijamin bisa. Atau dalam jangka waktu 1 bulan bisa bahasa Arab. Nah ini barangkali sekian jam bisa, 1 bulan bisa, cuma 1 bulan kemudian udah lupa lagi. Karena yang namanya bahasa Arab, namanya bahasa apapun, kita mempelajarinya secara kontinu. Oke? Bismillah. Ad-Darsul Awal. Oh ya, teman-teman saya kenalin dulu ke buku yang kita pakai ya di sesi kita. Buku Al-Lughah Al-Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha. Ini adalah kurikulum Islamic University of Madinah. Kemudian juga kurikulum belajar di Lipia. Dan alhamdulillah saya pernah sharing lah bahasanya. Pakai kitab ini juga. Jadi ini benar-benar li Ghairin Natiqin. Buat orang-orang yang memang belum pernah kenal sama sekali gitu sama bahasa Arab. Untuk orang-orang yang non-native speaker. Ya, beginner banget. Ibu Dilah udah dibuka ini PDF-nya? Itu halaman berapa ya Pak? Itu halaman pertama, Bu. Kita baru halaman pertama ini, BTW ya. Nggak mungkin langsung loncat ke halaman Kok 5. kok nggak ada ya? Tahu, kok beda Pak? Oke. Ini page ke-5 kalau di PDF ya Pak ya. Hmm. Eh, Yang pertama, kita langsung aja Ad-Darsul Awal. Yang diminta pertama kali oleh buku ini adalah pelajaran isyarat. Ya. Jadi nggak muluk-muluk lah, kita diminta untuk bisa menunjuk dulu. Karena menariknya teman-teman di bahasa Arab ini ada yang namanya bahasa Arab ini udah melek sama perbedaan gender. Kalau di bahasa Indonesia kita bilang ini buat laki-laki, buat perempuan ini. Kita bilang itu nggak ada perbedaan antara itu yang gendernya untuk laki-laki, itu yang gendernya untuk perempuan. Ya, kita bakal bilang ini kakak saya perempuan namanya Dila. Tetap pakai ini. Mau ini kakak saya namanya Asgar, ini kakak saya namanya Dila, tetap ini. Ya, itu bapak saya, itu ibu saya, tetap pakainya itu. Tapi bahasa Arab menarik ya teman-teman, kenapa bahasa barangkali dijadikan bahasa Al-Quran juga, bahasa yang udah melek sama gender, perbedaan role ya, bukan kelamin ya, perbedaan role. Ya, kita lihat yang pertama. Ibu Dila bisa mengulang setelah saya nggak? Hada baitun. hadza baitun. Toyib, luar biasa. Hada masjidun.
Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Toib, luar biasa. Rumah, masjid, pintu. Nggak usah banyak-banyak. Ini sehari kita bisa hafalin 3 kosakata itu luar biasa banget. Teman-teman kalau saya buat cerita dikit, saya di pesantren dulu. Namanya pesantren Darul Kolam. Kenapa anak-anak pesantren ini rata-rata, boleh saya katakan dengan ini tahdus bin nikmah ya. Ini kita sedang membicarakan kenikmatan. Kenapa anak pesantren nih bahasa Arabnya bagus-bagus? Karena mereka dipaksa untuk menghafal kosakata setiap hari. Yang dilakukan oleh orang-orang subuh-subuh tuh mungkin masih ngantuk ya. Di rumahnya masih ya goler-goler. Cuma anak pesantren, ba'da subuh itu teriak-teriak kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris. Mereka nggak menghafal sekurang-kurangnya 10 kosakata baru. Jadi ya, kita pengen bisa bahasa Arab, kita tambah kosakata. Kalau tahu kosakatanya, walaupun masih nggak tahu buta sama sekali masalah gramatikal, insya Allah bisa. Ibu Dila boleh saya ulangin sekali lagi, kita baca lagi. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Apa artinya hadza baitun, Ibu Dila kalau boleh tahu? Ini apa itu sih tadi hadza Pak? Hadza Pak. Hadza ini. Oh ini ya. Ya. Hadza tuh ini, berarti ini rumah. Oh iya. Hadza Hadza masjidun. baitun. Hadza masjidun, ini masjid. Luar biasa. Hadza babun. Hadza babun, ini pintu. Toyib. Aduh. Lebih pinter kan Pak saya? Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Toyib. Teman-teman, yang namanya belajar itu memang gradual ya. Kita pelan-pelan tapi pasti. Kata Rasulullah SAW, khairul umuri dawamuha. Sebaik-baik perkara itu yang penting continue. Sebaik-baik kebaikan itu yang continue. Kalau misalnya kita memandang ini sebagai sesuatu yang trivial gitu ya, karena kita cuma belajar ini itu, ya memang trivial. Cuma sekurang-kurangnya kita belajar sesuatu yang baru. Ya nggak, Ibu Dila? Setuju. Ibu Dila boleh penting belajar ya Pak ya. Oh, luar biasa. Ibu Dila boleh dibaca ini sekarang tanpa saya bantu. Hadza kitabun. Toyib. Ini Hadza qalamun. luar biasa. Yang ini Hadza, bentar Pak. Yang itu di situ agak kecil. Hadza miftahun. luar biasa. Qulu jama'atan. Qulu jama'atan berarti saya minta Ibu Dila buat mengulang kata yang saya sebutkan. Toyib. Kitabun. Kitabun. Qalamun. Qalamun. Miftahun. Miftahun. Oke, Ibu Dila berarti udah belajar 6 kata baru, luar biasa. Kosakata ini walaupun sedikit, cuma kalau kita pakai sehari-hari ya, kita ngelihat bait, kita ngelihat rumah langsung kita bilang, wah ini baitun nih. Kita megang kunci rumah langsung kita bilang, wah ini miftahun. Kita megang pulpen bukan lagi bilang pulpen, pinjam kolamun dong. Yang penting gradual, walaupun perlahan tapi pasti teman-teman. Step by step. Ya. Sekarang karena Ibu Dila udah hafal 6 kosakata baru, saya pengen tarik slide-nya ke bawah. Saya pengen tanya Ibu Dila. Ibu Dila, apa bahasa Arabnya kunci? Miftahun. Luar biasa. Apa bahasa Arabnya pintu, Ibu Dila? Babun. Apa bahasa Arabnya gayung? Gayung, nggak tahu. Gayungun, nggak ya Pak? Bahasa Arabnya rumah apa, Ibu Dila? Baitun. Oke, bahasa Arabnya apa lagi tadi? Pintu. Pintu udah. Oh udah ya. Kunci, pulpen. Kunci, pulpen, pintu, rumah. Masjid. Masjid ya. Sama buku. Buku, luar biasa. Toyib. Ibu Dila ternyata seorang fast learner. Hanya dalam waktu beberapa menit dia bisa hafal 6 kosakata baru, luar biasa. Ya. Saya bangga ya. Kita beranjak ke kosakata selanjutnya. Oke. Qulu jama'atan maktabun.
Maktabun. Maktabun. Maktabun. Maktabun. Maktabun. Maktabun. Maktabun. Nah, ini teman-teman semacam idiosinkrasis ya. Saya memang terbiasa mengulang kata-kata seperti itu kalau ngapal kosakata karena guru saya juga dulu biasa kayak gitu ngajarnya. Beliau pasti mengulang mufradat bahasa Arab dengan ada yang demikian. Maktabun, 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 maktabun. Nah, itu dia. Semacam idiosinkrasis aja. Kalau antum teman-teman nanti ini punya nada yang beda untuk menghafal kosakatanya nggak apa-apa. Toib. Apa artinya maktabun, Ibu? Maktabun itu meja. Toib. Gambar meja ini ya. Kulu jama'atan sarirun. 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 Apa artinya, Bu? Tempat tidur. Oke. Jawaban Tempat yang tidur sama sangat kasur. jawaban yang sangat aman ya. Karena di sini kalau tempat tidur bisa Ranjang. ranjang, bisa bantal, bisa kasur. Nah, kalau ranjang aja, ini bahasa Arabnya sarirun. Sarirun itu ranjang. Oke. Tayyib. Tapi kalau Sa- kalau kasur itu bahasa Arabnya eh, firoshun. Firashin. Kalau bantal bahasa Arabnya, ya Allah lupa lagi Beb, astaga. Udah Lupa. di skip aja. Skip aja ya. Pokoknya pas firoshun nanti kita edit, pas firoshun kita edit. Hmm. Toyib, selanjutnya. Kata selanjutnya ada, ini apa nih Bu? Hmm. Kursiyun. Toyib, kulu jama'atan kursiyun. 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 Nah, jadi kursi dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab loh. Kata kursiyun. Atau yang lain lagi contohnya misalnya sekolah, madrasah ibtidaiyah. Lagi-lagi dari bahasa Arab, madrasatun. Ya. Ada lagi misalnya jembatan. Itu dari bahasa Arab jembatan. Jembatan. Janbun tuh artinya pinggir. Kalau dua pinggir berarti janbatan. Jembatan. Dua pinggir yang saling Hmm. nyatu gitu. Terhubung. Atau martabak. Makanan yang kita beli setiap malam tuh kan kalau lagi musim dingin. Itu dari bahasa Arab juga. Dari kata mutobak. Sesuatu yang disusun. Biasanya martabak itu disusun kan. Ah, yang ini saya Hah? ngarang ya. Yang ini saya ngarang. Pak, saya kalau dingin-dingin makannya seblak, Pak, bukan martabak, Pak. Ah, ini namanya perbedaan pendapat. Ini namanya ikhtilaf ya, wajar. Ada yang dingin-dingin suka martabak, ada yang dingin-dingin suka seblak ya. Seblak koko bukan nih? Seblak koko, Pak, seblak koko. Belinya di Hijab Alila Banten ya, Pak. Seblak koko Banten. Ya Rabbi. Oke, Ibu Dila kira-kira udah bisa menguasai semua kata-kata ini belum nih? Karena pertanyaan selanjutnya nih, di halaman selanjutnya itu langsung tamrin. Langsung latihan. Waduh. Ini cuma ngehafal kosakata aja kan, Pak ya? Betul. Jangan kita remehkan kekuatan kosakata. Hada maktabun, hada. Tadi apa tempat tidur tuh? Si Sarirun. Sarirun ya, Pak? Sarirun, hada, kursiun. Oke. Oke. Oh ini, maaf. Ini Ibu Dila selanjutnya ya. Setelah kita bisa mendeteksi kosakata tadi, sekarang bagaimana caranya kita meletakkan mufrodat atau kosakata yang baru kita pelajari ke dalam sebuah kalimat tanya. Karena ya suka nggak suka dalam hiwar itu teman-teman dalam sebuah percakapan mau itu bahasa Indonesia mau bahasa Arab pasti ada yang bertanya ada yang menjawab. Tadi kita udah tahu jawabannya masing-masing kan, udah tahu kosakata sekurang-kurangnya 6 kosakata tadi. Bagaimana caranya kalau misalnya kita pengen menanyakan itu ke orang lain? Nah, di bahasa Arab kita punya, aduh, kebalik pulpennya. Di bahasa Arab kita punya kata ma. Ma itu artinya apa? Apa artinya ma, Ibu Dila? Apa? Artinya ma. Apa, Pak? Artinya ma.
Tadi kan saya udah kasih tahu ya. Iya, Pak. Artinya apa kalau boleh tahu? Apa ya, bingung saya Pak bilangnya. Artinya teh naon? Toyib. Ini contohnya dalam sebuah kalimat. Ma hadza artinya apa ini? Mahaza. Ya. Toyib. Hmm. Repeat after me. Kulu Oke. jama'atan. Ma hadza Mahaza. hadza baitun. Haza baitun. Toyib. Luar biasa. Apa ini? Haza. Hadza baitun. Sekali lagi Budillah. Ma hadza Mahaza. hadza baitun. Haza baitun. Toyib. Setelah kita bertanya apa, kita kadang-kadang butuh afirmasi. Kita butuh iya atau enggak dari orang lain. Ya, bagaimana cara kita bertanya dengan kata apakah dalam bahasa Arab? Toyib. Kita punya huruf hamzah di sini. A. A hadza baitun, maka artinya kalimat ini adalah apakah ini rumah? Jadi bahasa Arabnya apakah apa Ibu Dila? Haza. La. Bahasa Arabnya A apakah aja. aja? A aja. Ah. Baik. Oke. Kita punya kata A. Duh, maaf ada apa? Mana ya? A itu selalu ada hamzahnya ya, Mm-mm. Pak Ustadz. Selalu di awal. Iya. Pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Dila. Ya. Dalam bahasa Arab, alif itu huruf mati. Alif tidak akan bisa berdiri sendiri kalau nggak dibarengin sama huruf lain. Alif hanya akan keluar bunyinya kalau sebelumnya ada fathah. Misalnya fa, jadi ada bunyinya alif. Alif ini huruf mati. Kalau dia berdiri sendiri nggak ada suaranya. Jadi apa kalau misalnya yang kayak gini tapi ada a, i, u, ada suara yang kayak gitu namanya apa? Hamzah. Huruf hamzah bukan huruf alif. Ya. Tapi memang kadang-kadang ada penulisan bahasa Arab yang padahal itu hamzah tapi ditulisnya tetap kayak gini. Karena orang Arab secara native mereka udah paham bahwa itu hamzah gitu loh, bukan alif. Intinya dalam bahasa Arab kalau alif, yang alif ini nih itu nggak ada suaranya. Tapi hamzah baru dia bisa berdiri sendiri. Alif hanya bisa bersuara jika dibarengin dengan huruf lain. Kalau misalnya kita ada alif kayak gini sendiri, jangan kita sebut huruf A gitu. Huruf I, huruf U bukan. Dia alif. Tapi kalau hamzah kayak gini, dia huruf A, I, U boleh kita sebut. Ini bedanya hamzah sama alif. Taib? Gimana Bu, udah jelas tentang hamzah? Jelas, insya Allah. Taib. Ya, Afwan, tadi saya mau lanjut yang ini. Tentang Iya, apakah. silakan, Pak. Taib. Tadi kita belajar apakah. Penyebutan apakah di bahasa Arab ada dua. Boleh pakai hamzah tadi sebagaimana kita pelajari. Boleh pakai kata hal. Boleh a, boleh hal. Dua-duanya sama artinya apakah. Ya senyaman kita aja nyebutnya. Kalau memang pakai hamzah itu terlalu simple, kita pengen yang ada yang lebih panjang, pakainya hal. Sekarang saya pengen tanya sama Ibu Dila nih. Coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Apakah ini ranjang? Bahasa Arabnya apa? Hal. Hadza. Sarirun. Luar biasa. Hal hadza sarirun, apakah ini ranjang? Jangan lupa ya, yang lebih penting daripada kosakata yang kita hafal, yang lebih penting daripada segala teori yang kita pelajari di ilmu bahasa Arab ini, nggak kalah pentingnya juga attitude, ya. Bagaimana style kita dalam menyuarakan bahasa Arab tadi. Jadi kalau misalnya nanya bahasa Arab pakai kata hal atau a, keluarin logat Arabnya juga, attitude-nya juga.
Jangan hal hada Oh gitu. sarirun, jangan. Hal hada Oke. sarirun, ya. Ini lebih menarik. Oh jadi harus kayak gitu ya, Pak? Yang lebih penting selain kosakata yang kita hafal itu attitude kita. Kita udah Oke. berusaha mengarabkan diri belum dalam hal bahasa ya. Bukan. Iya, biar lebih menarik. Oke. Oke. Ya juga ya, Pak ya. Kalau kita Nah, belajar bahasa Sunda aja, logatnya tuh harus Sunda gitu ya. Biar bereman, se kan? Berem, resep, bah. kalau bahasa Arab juga harus gitu ya. Mesti. Oke. Sip. Hmm. Saya pengen nanya selanjutnya sama Ibu Dila. Apa bahasa Arabnya? Apakah ini rumah? Hal hadza baitun. Tayyip, Oh, udah luar Arab biasa. belum, Pak? Oke. Ya, skala 1 sampai 10 itu 7,5, nggak apa-apa. Standar ya, standar. Tayyip. Saya rasa, sekali lagi, biar afdol ya. Sunnahnya kan 3 kali. Apa bahasa Arabnya? Apakah ini pulpen? Wah, gampang banget itu ya Allah Rabbi. Hal hadza qalamun. Tayyip, Oh, luar ini biasa. udah ada nih pulpen ya. Kalau kita sedang belajar bahasa Arab dan kita memang lagi continue buat latihan terus ya, tapi kebetulan di inner circle, di lingkungan kita nggak sama-sama belajar bahasa Arab gitu. Mungkin mereka bakal terasa annoy gitu ya, terganggu gitu. Mereka minta pulpen, nih kolamun dari gue gitu kan. Itu kita ke baitun siapa sih sekarang? Tapi itu tantangannya, nggak apa-apa. Siapa tahu kan dengan kita berusaha eh, belajar seperti tadi, teman-teman kita ada mungkin yang mereka positif orangnya nggak merasa annoy, tapi mereka justru malah ikut gabung kan, pengen belajar juga akhirnya. Toib, kita lanjut. Karena Ibu Dila udah menguasai kata apakah, sekarang problemnya bagaimana kita menjawab pertanyaan apakah dari orang lain. Ya. Jangan sampai ketika Hmm. ditanya hal hadza baitun, kita cuma ngangguk sama geleng-geleng. Wah ini udah kelihatan kita level beginner di bawah beginner kalau misalnya kita jawab bahasa Arabnya pakai isyarat tubuh ya. Ya, sekarang kita bakal belajar bagaimana caranya menjawab pertanyaan apakah dari orang Arab. Untuk menjawab pertanyaan bahasa Arab, kita punya 2 kata ampuh. Apakah jawabannya apa Ibu lah kalau ditanya apakah sama teman? Apakah jawabannya iya atau tidak? Gitu nggak sih, Iya Pak? atau tidak? Ada iya, ada tidak. Yang pertama menyatakan sebuah afirmasi, kita mengiyakan gitu kan. Yang kedua negasi. Kita eh, mengingkari itu. Iya, bahasa Arabnya na'am. Teman-teman ini level beginner ya. Sebenarnya ada banyak kata iya dalam bahasa Arab. Ada zih, ada soh, ada ayuha. Cuma karena kita memang pengen ya sekurang-kurangnya bisa menjawab dengan 1 kata aja, kita ingetin dulu nih. Iya, bahasa Arabnya na'am. Ibu Dila boleh diulangin setelah saya, kulu jamaatan, na'am, Naam. na'am. Naam. Ainnya mesti keluar Ibu. Jangan sampai kita pakai na'am, Naam. pakai hamzah, jangan sampai. Sekali lagi, na'am, Naam. na'am, Naam. na'am. Naam. Toyib. Di Mesir dulu, orang Mesir ini biasanya pakainya oke. Tapi oke, Oke. bahasa Arabnya bukan na'am. Bahasa Arabnya masyi. Masyi. Masih pakai Sebetulnya dibacanya masyi tak. Tapi karena mereka ngomongnya cepet, jadi dibacanya masyi. Masyi artinya oke. masih. Masyi. Masih harus gitu. Masyi, masyi, Kenapa masyi. harus kenapa so iya banget sih, Pak? Attitude ibu. Masih. Attitude itu nggak kalah Oke. pentingnya dari bahasanya sendiri. Serius. Kita ada orang yang belum cuma bisa naam sama lah ya. Cuma karena attitude dia, naam, naam, la 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 la. Itu udah dibilang orang Arab. Ya. Orang yang pinter teori, orang yang tahu kosakata banyak kalah sama orang yang punya attitude. Orang yang pede. Oh iya ya. Yang kedua, untuk menyatakan sesuatu yang mengingkari atau negasi, kita punya kata la. Naam. Masih. Bahasa Arabnya iya, naam.
bahasa Arabnya tidak lah. Ini masih abaikan dulu aja ya. Ini masih level advance. Nanti aja. Kita bahas masih ini nanti. Baiklah. Nanti aja masalah masih. Bapak anak gaul ya dulu ya. Ya. Ibu Dila boleh dengar salah saya bahasa Arabnya iya apa? Naam. Oh, iya. Bahasa Arabnya tidak? La. Sekarang saya pengen tanya La. sama Ibu Dila. Hal hadza qalamun? Naam. Nah, itu dia. Kita nggak boleh berhenti pakai naam. Itu kayak kita ditanya sama ibu kita, lu udah makan apa belum? Kita jawab ke ibu kita, iye. Itu analoginya kita seperti itu teman-teman. Kalau cuma jawab pakai nama aja. Ditanya sama guru kita, Lapan biasanya begitu, Pak. enggak kayak gitu. Itu anak yang kurang adil dalam beradab. Ya, misalnya ditanya sama guru kita, wahai murid, apakah kamu melihat buku saya? Kata gurunya kan, kata muridnya, iya. Jawabannya betul, tapi ini kurang zauknya, Lengkap. kurang rasanya, kurang sensitivitasnya, kurang respect kita Kurang terhadap sopan. lawan bicara, luar biasa kurang sopan. Sebagai penutur bahasa yang pengen memang baik dalam tuturnya, Naam. kita mesti tahu etikanya juga. Di Nah, kolam hadza. nah, berarti jawabnya apa kalau misalnya saya tanya dengan etika yang tepat dan yang adiluhung? Hal-hal da kolamun, jawabannya Naam, hadza qalamun. luar biasa. Sekarang saya tanya lagi Ibu Dila. Hal hadza kolamun. La. Hadza gelas apa gelas teh? Oh iya. La, hadza not qalamun. Biasanya kita kan kalau ngomong bahasa Indonesia eh, pengen pengen menegasikan sesuatu gitu ya. Apakah ini pulpen? Tidak. Tetapi itu adalah ada tetapinya. Hmm. Biasanya kayak gitu gak sih? Kalau nggak biasanya kayak gitu, anggap aja biasanya kayak gitu ya. Ya, la apa bahasa Arabnya tetapi? Bal. Bal. Ya, bal. Bal bale, bal bale, bal bale, bal bale. BF. Woi, woi. Bahasa Arabnya bal, ya. Jadi kalau misalnya Ibu Dila pengen jawab, saya ada buku. Anggaplah ini buku, Ibu Dila ya. Ini buku nih anggap. HP saya ini buku. Hal hadza qalamun. Jawabannya La. Ahad. Bal. Bal. Hadza kitabun. toyib luar biasa. Hal hadza kitabun. La. Bal hadza qalamun. Luar biasa. Bayangkan, hanya dalam waktu 15 menit lebih kurang Ibu Dila udah bisa menjawab dan bertanya dalam bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, makanya teman-teman di antara semua buku bahasa Arab ya yang udah saya pernah jamah secara pribadi, buku Al-Lughah Al-Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha ini salah satu yang terbaik lah. Jadi benar-benar sesuai judulnya, li Ghairin Natiqin buat orang-orang yang nggak bisa itu tahu-tahu pas buka lembar demi lembar pertama, ini kayak mereka menemukan bahasa Arab sangat mudah gitu loh. Kita nggak disuguhkan sama kesulitan nahu sorob, betapa rumitnya sintaksis dan gramatikal dalam bahasa Arab enggak. Di sini kita cuma belajar isyarat. Puyeng ya, ntar di halaman tengah-tengah baru puyeng. Nah, Ibu Dila sampai di sini mau ada yang tanya dulu nggak kira-kira? Kayaknya belum, Pak. Belum terlalu rumit ya, masih mudah. Wow, luar biasa. Kayak saya terlalu pinter deh, Pak. Aduh, saya pinter banget, gimana dong, Pak? Saya takut ujub. Nah, kita bakal membuktikan progres Ibu dalam bab 1 ini di tamrin ntar. Makanya kita tanya dulu sedikit ya sampai sekurang-kurangnya sampai tamrin nanti. Toyib. Tamrin tuh tamrin apa, Pak? Tamrin City. Hah? Tamrin teh naon maksudnya? Tamrin itu latihan. Oke. Setelah halaman mahada ini ada halaman latihan.
Taib, Ibu Dila Oh, bisa... ini bukan latihan yang tadi. Mahadza. Bukan, ini masih pelajaran. Selanjutnya ya. Hmm. Mahada nih yang gambar kedua. Hada. Maksudnya gambar kedua yang mana sih? Dit? Di PDF. Mahadza. Oh ya. Hadza baitun. Bukan. Yang mana sih? Ini gak, yang aku tunjuk di share screen lah. Iya. Mahadza. Nih, Oh, oke. Oh, yang di share screen. Oh, yang di oke. share screen. Mahadza. Hadza. Komisun. Komisun luar biasa. Dari gambarnya apa nih komisun Bu artinya? Baju ya, kemeja. Oke, bisa baju, bisa kemeja ya. Anggaplah demikian. Karena memang ada ikhtilaf tentang arti komisun. Anggap aja sesuai gambar ya. Selanjutnya. Gamis juga ya, Aduh, kalau nggak salah. Ahadza sarirun. Boleh dibaca Bu? Ahadza, oke. Ahadza sarirun. Toyib. La. La. Hadza qalamun. Kursiyun. Kok kolam dari mana? Yang mana? Ini aku nge-scroll yang di sini kelewat. Oh ya. La hadza kursiyun. Nah, perhatikan teman-teman di sini bukunya nggak menggunakan kata bal ya, nggak pakai kata tetapi. Cuma itu optional. Teman-teman mau pakai bal, mau pakai enggak. Yang penting khitab, yang penting lawan bicara kita paham. Ya. Yang menarik tentang bahasa itu bahasa nggak pernah salah. Sesalah-salahnya bahasa kita nggak sesuai grammar, nggak sesuai nahu sorobnya gitu ya. Selama lawan bicara paham, itu adalah bahasa yang benar. Ya, kaidah-kaidah bahasa Arab itu hanya berlaku di forum-forum akademis ya, di ruang-ruang belajar seperti ini. Tapi ketika nanti berbicara langsung sama orang Arab, itu nggak berlaku kaidah nahu sorob. Selama khitab lawan bicara kita paham, maka bahasa yang kita gunakan benar, tapi tidak baik. Nah, cuma benar, tidak baik dan benar. Ya. Selanjutnya Ibu Dila, boleh dibaca ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Kemudian la. La. Hadza qalamun. Toyib. Miftahun tadi artinya apa kalau boleh tahu? Masain nggak nih artinya miftah? Miftahun tuh kunci. Luar biasa. Nah, kunci. Selanjutnya, yang terakhir, mahadza. Mahadza. Hadza. Hadza najmun. Luar biasa. Apa arti najmun nih berarti ini? Bintang. Bintang. Toyib. Najmun. Lebih kurang Ibu udah belajar berapa kosakata tadi tuh? Najmun, kolamun, kursiyun, komisun, baitun. 8. 9 ya. 10. Nambah najmun sama komisun. Teman-teman ingat, Alhamdulillah. yang penting gradual. Dalam bahasa Arab kita nggak usah terburu-buru, dalam bahasa apapun ya. Yang penting kosakata dan continue. Setiap kali kita ngeliat barang, setiap kali kita ngeliat benda-benda yang kita udah belajar di bahasa Arabnya, kita sebut bahasa Arabnya. Walaupun cuma dalam otak kita. Syukur-syukur kita ucapkan secara lantang ya. Ngeliat rumah langsung teriak, baitun. Ngeliat ranjang langsung teriak, sarirun gitu. Kenapa anak-anak di pesantren dulu, khususnya pesantren modern ya, mereka cepat lapar bahasa Arab? Karena setiap kata yang mereka pelajari itu nempel di setiap bendanya. Ada tembok nih, gede banget. Ada bahasa Arabnya jidarun sama bahasa Inggrisnya wall misalnya. Ada pintu, di depan pintu kamar mereka masing-masing. Ada bahasa Arabnya babun, di bawahnya bahasa Inggris door. Ini makanya menariknya teman-teman yang di pesantren tuh mereka belajar bahasa Arab tanpa mereka sadari gitu loh. Karena setiap kata yang udah mereka pelajarin, kosakata yang nempel di mana-mana terjemahannya. Ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab hari ini bisa ditiru cara-cara anak pesantren dalam belajar bahasa. Toib, kita masuk ke tamrin. Kita buktikan sejauh mana pemahaman Ibu Dila dalam memahami bahasa Arabnya. Ya. Dari nomor 1. Mahadza, silakan jawab Ibu. Hadza miftahun. Luar biasa. Selanjutnya, mahadza. Hadza kitabun. Selanjutnya Ibu luar biasa. Sejauh ini nilainya
Dua, ma hadza. Hadza qalamun. Luar biasa. Yang ini ma hadza. Hadza babun. Luar biasa, mumtaz. Ma hadza. Hadza baitun. Baik, yang terakhir ma hadza. Hadza kursiyun. Baik, tamrin kedua. Tadi masih statement-statement yang sifatnya berdiri sendiri. Sekarang ungkapan-ungkapan yang melibatkan apakah dan tanya jawab. Ibu harus menerjemahkan kalimat yang saya garis tebal sekaligus dijawab pakai bahasa Arab juga. Toyib? Toyib diterjemahkan dulu, kemudian dijawab juga pakai bahasa Arab. Toyib. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Toyib. Silahkan dijawab pakai bahasa Arab sekarang. La. Bal hadza masjidun. Luar biasa. Ya, barangkali memang terlalu pintar ya. Biasanya saya Kok pinter banget saya ya Pak ya? Aduh, gimana dong nih? Mohon maaf ya teman-teman. Jangan senang dulu ya. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Toyib dijawab. La. Bal hadza qalamun. Luar biasa. Ahadza komisun. Hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Mumtaz. Allahu Akbar, luar biasa. Pintar banget ya Allah, Robi. Alhamdulillah. Terakhir. Ahadza najmun. Hadza najmun. Naam. Hadza najmun. Toyib, mumtaz, luar biasa. Yeay. Ini tamrin, selanjutnya tamrin 3 ini Benar tamrin semua. yang melibatkan belum selesai, ini banyak tamrin 3. Belum. Oke, katakanlah untuk tamrin 1 sama 2 lagi, tadi yang kita baca sama-sama ya, Ibu Dila mendapatkan poin 10 out of 10. Mi'ah bil mi'ah, luar biasa. Kita kasih applause. Gak ada suaranya dulu buat Ibu Dila. Sekarang kita lihat tamrin 3. Di sini perintahnya ikro waktu. Jadi yang untuk ikro ini kenapa ada perintah ikro? Lihat teman-teman. Di sini nggak ada shackle-nya, nggak ada harokatnya. Di sini gundul. Nah, berdasarkan kosakata yang udah kita pelajari, kita idealnya sudah tahu bacaan dari setiap kata ini apa gitu kan? Nah, bisa nggak kira-kira Ibu Dila baca? Dan ini tamrin yang terakhir. Kalau tamrin nomor 3 ini Ibu lulus semua, itu baru pure. Mi'ah bil mi'ah. 100 insya Allah. Toyib. Tadi pertama. Hada. Sebentar Pak. Itu ikra ini. Hada maktabun. Luar biasa. Yang ini. Hada. Hada masjidun. Oh, taruh ding. Ini maktabun artinya apa nih? Masih ingat gak nih maktabun? Jangan sampai lupa nih. Maktabun itu meja ya. Luar biasa. Yang ini. Hadza masjidun. Ini masjid. Selanjutnya. Hadza qalamun. Selanjutnya ini di bawah sebelah kanan. Di bawah sebelah kanan. Hadza. Yang tengah. Hadza sarirun. Luar biasa. Artinya. Ini ranjang. Toyib. Selanjutnya. Ma hadza. Naam, artinya? Ma itu apakah ya? Ma itu tadi ma hadza apa ya ma ya? Saya lupa. Ma hadza. Ma itu artinya cuma apa? Oh iya, apa ya? Apa ini? Jadi kalau jawabannya, kalau pertanyaannya ma, jawabannya cuma minta statement tanpa negasi, tanpa afirmasi, tanpa iya, tanpa tidak. Cukup menjawab pertanyaan dia. Tapi kalau apakah, ya kan? Baru kita butuh jawaban apakah adalah naam dan la. Ya. Oh iya. Selanjutnya, hadza kursiyun. luar biasa.
Selanjutnya, Ahadza baitun. apa artinya? Apakah ini rumah? Toyib. Oke, nggak apa-apa ya. Ahadza baitun. Terus kayak kamu. Toyib. Selanjutnya, la, Selanjutnya la hadza masjidun. luar biasa. Selanjutnya, Ma hadza miftahun. luar biasa. Artinya, Apa ini? Ini kunci. 6. Dari 3 tambahan yang kita Aku pelajari, bisa. ternyata Ibu Dila mendapatkan nilai 9,5. Tadi ada yang lupa tadi soalnya. Ya. Yeay. 9,5. Yang ya, ma. Yang apa? Ma. Yang ma. Ya, demikian teman-teman. Itu tadi rekaman bukti bahwa kita belajar bahasa Arab ya. Karena sebagaimana tadi kata Ibu Dila di Mukodima, kalau kita nggak serius, dan ini kita sekalian serius, sekalian sharing juga gitu niatnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Insya Allah kita bakal lanjut lagi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Silakan Ibu Dila ditutup ya. Ya teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kelas bahasa Arab pertama aku ya. Setelah kemarin tuh gagal terus, dan alhamdulillah hari ini Allah kasih kelancaran. Terima kasih Bapak Ustadz Asgar Muzaki udah memberikan ilmunya kepada saya. Dan alhamdulillah total skor saya hari ini adalah 9,5. Ini saya mungkin murid cerdas ya Pak ya? apa emang semua orang di awal kayak gini Pak? Semua orang di awal tuh 100. Oh 100. Saya sendiri 9,5. Wah luar biasa ya, berarti rada-rada dong. Ya alhamdulillah tadi udah belajar tentang hadza ya, hadza. Pokoknya hadza tentang ini. Terus gimana cara jawab pertanyaan apakah, terus mengafirmasi iya atau tidak, kayak gitu. Dan beberapa kosakata juga, alhamdulillah 10 ya tadi kalau nggak salah, 10 kosakata. Ya mudah-mudahan ilmunya yang hari ini dipelajari bisa bertambah lagi, bermanfaat, dan bisa diaplikasikan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman juga jadi terinspirasi buat belajar bahasa Arab, karena emang bahasa Arab tuh Masya Allah ya, sepenting itu gitu. Kalau misalnya kita mikir bahasa Inggris tuh penting gitu. Iya, bahasa Inggris penting. Tapi ternyata bahasa Arab juga penting gitu kan. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, teman-teman. Masya Allah. Dan bahasa Arab ini tadi seperti yang Pak Asgar Muzaki udah jelasin, bahasa Arab itu adalah bahasa yang Pak Asgar? Terluhung ya kalau kata Anda mah begitu ya. Yang paling kompleks, yang paling nyastra banget lah. Kayak gitu. Dan ya kayak gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan teman-teman juga jadi terinspirasi buat belajar bahasa Arab juga. Oke, sekian video kali ini. Jadi gimana Pak, kita tutup dengan apa Pak? Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dadah, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Dadah Pak Asgar. Assalamualaikum.